إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah selalu kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga dengan kudrat dan iradatnya Allah masih beri kita kesempatan untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah lalu dan yang akan kita laksanakan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya pemimpin yang bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita berdiri di bawah bendera panji Rasulullah dan berhak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para fakir selalu berwasiat untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita seiring bertambahnya usia kita, karena tiada sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah kecuali dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada hari ini Al-Fakir adalah keutamaan bulan Zulhijjah. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Tepatnya tanggal 25 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Artinya apa? Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Dzulhijjah ada dua perintah ibadah. Yang pertama yaitu ibadah haji,
Yang kedua yaitu ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji adalah suatu perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang disyaratkan untuk kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan rukun Islam yang kelima. Apa dalilnya bagi haji itu wajib? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan diwajibkan atas manusia terhadap Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengertian haji adalah, haji menurut bahasa adalah menyengaja atau menuju ke suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, arti haji adalah berangkat ke tanah suci, yaitu Masjidil Haram, guna melaksanakan suatu ibadah haji untuk menggapai ridha Allah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji ini sangat berat. Kenapa? Karena 3 unsur ibadah menjadi satu. Yang pertama adalah ibadah maliyah. Apa ibadah maliyah? Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilaksanakannya harus dengan harta. Maka ibadah haji adalah ibadah yang diperuntukkan bagi mereka yang mampu dalam segi harta. Maka itulah yang menjadi kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, ibadah haji adalah ibadah qalbiyah. Kenapa disebut ibadah qalbiyah? Karena ibadah haji itu dilaksanakan untuk menggapai ridha Allah dan harus mempunyai dan memiliki hati yang ikhlas. Sebab ibadah haji adalah ibadah yang berkenaan dengan hati, maka dituntut untuk memiliki hati yang ikhlas melakukan perjalanannya dari pergi sampai pulang kembali. Yang ketiga, ibadah haji adalah termasuk ibadah badaniyah. Kenapa? Karena ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan fisik yang benar-benar fit. Kenapa? Karena banyak ibadah yang dilakukan secara fisik. Jadi 3 unsur menjadi satu: ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah badaniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa balasan bagi orang yang sudah berhaji? Kata ulama, balasan bagi orang yang ibadah haji ada 2. Pertama, yaitu pulang ke negerinya masing-masing membawa haji yang mabrur. Bagaimana ciri-ciri haji yang mabrur? Kembali ke tanah air, akhlaknya semakin bagus, salatnya semakin baik,
baca Qur'annya bertambah rajin, rajin bersedekah, dan juga sifat sosialnya sangatlah tinggi. Itu tanda-tanda haji yang mabrur. Tapi sebaliknya ada yang kedua, yaitu haji yang mardud. Bagaimana haji yang mardud? Pulang ke tanah air, melakukan ibadah haji hanya semata-mata ingin dipuji orang, hanya semata-mata ingin memiliki kehormatan, riya terhadap hajinya. Maka yang seperti ini hajinya adalah haji mardud. Padahal baginda Nabi besar Muhammad SAW menuntut agar kita pergi ke tanah suci membawa haji yang mabrur. Al-hajju mabrurun laysa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Sebaliknya, orang yang mampu tidak mau pergi haji, maka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ibadah di bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Kurban ini adalah salah satu syariat Nabi Ibrahim dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu nikmatahu la tuhsuha. Sampai-sampai kalau kita diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya saking banyaknya. Salah satu contoh, Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan seperti ini saja untuk sholat. Masya Allah, itu salah satu daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang saat ini tidak Allah berikan kesempatan untuk ibadah, yang mereka terbaring di rumah sakit. Mereka hanya menangis ingin seperti kita, diberikan kesehatan dan kesempatan, nikmat yang begitu banyak, tapi alangkah ruginya bagi kita tidak mau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa adalah qurba artinya, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut istilah, arti daripada kurban adalah menyembelih hewan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat kurban? Manfaat kurban sangat banyak sekali. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh segala beban kesulitan Allah akan mudahkan bagi mereka yang diberi kemampuan untuk berkurban, dia mau berkurban. Terkadang aneh, di antara kita mungkin beli handphone seharga 5 juta bisa,
Mungkin sofanya di rumah seharga 3 juta bisa. Motor terbaru dia beli bisa. Mobil terbaru dia bisa. Tapi alangkah mirisnya ketika datang perintah berkurban, dia tidak mau berkurban. Maka masyarakat muslimin rahimahullah, Nabi sangat mengancam sekali. Apa kata Nabi besar Muhammad SAW? Man wajada sa'atan falam yudahi wala taqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak mau berkurban, maka Nabi melaknat. Apa kata Nabi? Janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Artinya mafhum mukhalafahnya tidak diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk sholat di masjid atau musola. Maka bagi mereka yang memiliki keluasan rezeki, masih ada waktu. Mari kita sama-sama penuhi masjid. Mari kita berkurban bagi mereka yang ada keluasan rezeki. Di Masjid Al-Wusta ini sudah dibuka tadi oleh para panitia. Kalau ambilan harga 3.750.000 rupiah. Silakan sahabat untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripada agama kita untuk kelangsungan kita dan keberkahan kita di dunia wal akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri dan bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik dan hidayah sehingga Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wa sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza al-'azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihamdillahi allati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mub'atsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu